Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang eksperimen Michelson-Stahl. Perkenalkan, nama saya Siti Anisha Darwis dari kelas Pendidikan Biologi B dengan NIM H0322501. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang Michelson-Stahl. Sebelum eksperimen Michelson-Stahl, terdapat berbagai hipotesis mengenai cara replikasi DNA. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa DNA dapat direplikasi dengan cara konservatif, di mana kedua helai asli tetap bersatu dan DNA baru sepenuhnya dibentuk. Hipotesis lain menyatakan bahwa replikasi bersifat dispersif, di mana DNA lama dan baru bercampur, namun untuk membuktikan mekanisme yang benar dibutuhkan eksperimen yang sistematis. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan eksperimen Michelson-Stahl. Pada tujuan eksperimen Michelson-Stahl adalah untuk menentukan mekanisme replikasi DNA, di mana mereka ingin mengetahui apakah replikasi DNA berlangsung secara konservatif, semi-konservatif, atau diskontinu. Eksperimen ini menunjukkan bahwa replikasi DNA bersifat semi-konservatif, di mana setiap heliks DNA baru terdiri dari satu strand dari heliks lama dan satu strand baru. Selanjutnya yaitu adapun beberapa metode Michelson-Stahl. Yang pertama itu persiapan kultur bakteri, di mana E. coli adalah bakteri yang sering digunakan dalam penelitian genetik. Dibudidayakan dalam medium nutrisi yang mengandung isotop nitrogen berat N15. Setelah beberapa generasi, seluruh DNA dalam bakteri ini mengandung N15, yang menciptakan DNA dengan berat molekul yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu perpindahan ke medium N14, yakni setelah DNA bakteri sepenuhnya mengandung N15. Bakteri tersebut dipindahkan ke medium baru yang hanya mengandung nitrogen ringan N14. Dengan cara ini, setiap DNA baru yang disintesis setelah perpindahan akan mengandung N14. Yang ketiga yaitu proses replikasi, di mana proses replikasi adalah ketika bakteri berkembang biak. Mereka melakukan replikasi DNA. Setelah satu siklus replikasi, setiap helai asli N15 akan dipasangkan dengan helai baru N14. Selanjutnya yaitu yang keempat, pengambilan sampel, di mana sampel diambil dari kultur bakteri setelah satu siklus dan setelah dua siklus replikasi untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kelima, sentrifugasi, di mana sentrifugasi adalah DNA yang diambil kemudian disentrifugasi dalam larutan garam. Proses ini memisahkan DNA berdasarkan berat isotop. DNA yang mengandung N15 akan terletak di lapisan yang lebih rendah, sedangkan DNA yang mengandung N14 akan berada di lapisan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu hasil eksperimen pada Michelson-Stahl. Setelah satu siklus replikasi, ketika sampel DNA disentrifugasi, hasilnya menunjukkan bahwa semua DNA berada di antara dua lapisan, yang menunjukkan bahwa DNA tersebut mengandung campuran N15 dan N14. Ini menunjukkan bahwa setiap molekul DNA baru terdiri dari satu helai N15 dan satu helai N14 yang mendukung hipotesis replikasi semi-konservatif. Setelah dua siklus replikasi, pada tahap ini terdapat dua ban DNA. Satu ban terdiri dari DNA murni N14 dan satu ban lainnya adalah DNA campuran N14 atau N15. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa DNA baru sepenuhnya terdiri dari N14, setelah yang lainnya merupakan kombinasi dari N15 dan N14. Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu eksperimen Michelson-Stahl memberikan bukti yang kuat bahwa replikasi DNA bersifat semi-konservatif, di mana setiap molekul DNA baru mengandung satu helai dari DNA asal dan satu helai yang baru disintesis. Temuan tersebut ini sangat penting untuk pemahaman kita tentang pewarisan genetik dan telah menjadi dasar bagi banyak penelitian di bidang biologi molekuler. Eksperimen ini tidak hanya membuktikan teori replikasi, tetapi juga membuka jalan untuk pemahaman lebih lanjut tentang struktur dan fungsi DNA dalam proses biologi. Baiklah, sekian dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.